Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten segenap takmir Masjid Siponggala yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur moga tansah boten kendhat katuraken dhateng Allah Subhanahu wa taala awit saking paringipun rahmat barokah hidayahipun nikmat ingkang arupi kula panjenengan sedaya pinaringan sehat, pinaringan wekdal ingkang longgar saengga wonten ing titiwanci sonten dalu menika saged pepanggihan kanthi manggih rahayu sehat widodo boten wonten pambengan ingkang wigatos. Rasa syukur menika monggo kita iqraraken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam katur kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dhateng para keluarganipun, para sahabatipun lan mugi dhateng para pendherekipun ingkang tansah setya buhu nderek dhateng sunah-sunahipun. Mugi-mugi klebet kula panjenengan sedaya ingkang sama rawuh wonten ing wekdal dalu menika. Bapak Ibu ingkang tuhu kinurmatan, saderengipun kawula ngaturaken materi pengajian kepareng kawula ngaturaken pengumuman rumiyin nggih. Menika saking pimpinan pusat Muhammadiyah, edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ingkang intinipun bilih pimpinan pusat menyampaikan duka yang mendalam untuk saudara-saudara yang terdampak bencana gempa wonten ing Flores, Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan menika, maka pimpinan pusat menghimbau kepada seluruh jajaran Muhammadiyah baik di semua tingkatan, termasuk mungkin ranting dan juga takmir masjid di bawah Muhammadiyah klebet wonten ing Masjid Siponggalan menika. Himbauanipun satu, untuk melaksanakan penggalangan dana dan penyaluran dana untuk infak sholat Jumat besok tanggal 21 Agustus 2026 dikhususkan untuk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur secara terkoordinasi melalui lembaga amil zakat dan infak. Kaitanipun dengan lembaga menika nggih menika Lahismu nggih. Monggo mangke Pak Yusuf bisa dikoordinir menika mangke infak Jumat untuk besok tanggal 21 Agustus bisa ditasarufkan kangge membantu korban bencana ingkang wonten ing Flores, Nusa Tenggara Timur.
dana bisa disalurkan lewat layismu ingkang kantoripun wonten ing pimpinan daerah Muhammadiyah. Rawuh mriku mawon mangke ngendika niki kangge bantuan bencana gempa wonten ing Flores. Insyaallah setelah terkumpul akan ditasarufkan lewat pimpinan pusat Muhammadiyah. Mekaten mugi-mugi bantuan kula panjenengan sedaya samangke saged dipun serat dening Allah sebagai amal soleh ingkang insyaallah Allah paring lintu pahala ingkang sakalangkung kathah dhateng kula panjenengan sedaya. Mekaten kita terasaken pengajian wonten ing dalu menika. Kula badhe ngaturaken nggih menika motivasi dalam mengerjakan kebaikan kados lembaran ingkang sampun panjenengan tampi sedaya. Menika kula pendhetaken saking kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ke-37 nggih. Ngapunten lafaz hadisipun boten kula serat amargi papanipun ingkang boten cekap nggih. Namung kula serat artosipun nggih. Lengkapipun hadisipun mengatakan ya, wonten ing kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadi bin Abbas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi ngarrabihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik faman hamma bil hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu masyra hasanat ila sab'i mi'atin dhifin ila adghafin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah. Ateges niki hadis qudsi yang beliau sabdakan. Allah menulis kebaikan dan kejahatan, keburukan atau mungkin hal yang tidak baik. Selanjutnya beliau jelaskan, siapa yang berniat kebaikan, niat nindakaken kesainan, lantas tidak jadi ia amalkan. Niat sae ning boten sida nindakaken. Allah mencatat satu kebaikan di sisinya sempurna. Tasih niat tapi dereng nindakaken, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat baik lantas ia amalkan, Allah mencatatnya 10 kebaikan, bahkan hingga dilipat gandakan 700 kali, bahkan lipat ganda yang tidak terbatas. Nabi kita niat sae lajeng ngantos nindakaken maka dicatat dengan kelipatan 10 atau 700 kali atau kelipatan yang tak terbatas. Niku nek nindakaken niat nindakaken kesainan lajeng dipun amalaken. Sebaliknya barang siapa yang berniat melakukan kejahatan atau keburukan, kemudian tidak jadi ia amalkan, Allah menulis satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat kejahatan dan dia lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja. Niki moho luasipun Allah, rahmatipun Allah niku sangat luas. Dari hadis menika maka kula panjenengan saya supados selalu berniat kebaikan. Tasih niat kemawon
Allah sudah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah. Sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi, kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Sehingga isinya dari Allah tapi bahasanya itu dari Rasulullah, sehingga disebut hadis qudsi. Untuk itu Al-Quran lebih utama dibanding hadis qudsi karena Allah menurunkan makna dan redaksinya. Terus hadis qudsi menikah, meskipun itu dari Allah, derajatnya di bawah Al-Quran. Allah sangat baik kepada hambanya, kalau mau menikah sampun aturaken. Begitu baiknya Allah kepada hambanya dalam kasus perbuatan dan keinginan seseorang. Ada 4 kategorisasi catatan amal sebelum Allah memerintahkan malaikatnya. Yaitu pertama, jika dia berniat ingin melakukan satu kebaikan tetapi ternyata ia tidak melakukannya, maka Allah tetap mencatatnya sebagai satu kebaikan. Ada tambahan kamilah, yaitu kebaikan yang sempurna. Kedua, jika dia berniat ingin melakukan satu kebaikan, kemudian dia realisasikan keinginan baiknya itu, maka Allah catat dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda yang tak terbatas. Ketiga, jika dia berniat ingin melakukan satu keburukan tetapi dia tidak melakukannya karena Allah, maka Allah catat itu sebagai satu kebaikan. Tidak dicatat sebagai keburukan karena baru niat, tidak jadi melaksanakan karena Allah, bahkan dicatat sebagai satu kebaikan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah diterangkan Allah tidak akan menyuruh malaikatnya untuk menyatatnya hingga ia melakukan niat buruknya tersebut. Berarti jika baru niat tidak dicatat sebagai satu keburukan, tidak ada catatannya. Keempat, jika dia berniat ingin melakukan satu keburukan kemudian dia melakukannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu keburukan. Berarti betapa baiknya Allah datang hambanipun. Bahkan nek guru kula ngajirin ngendikake ngaten Pak, nek wonten tiyang nganti mlebu neraka niku saking kebangetan. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Kita melakukan kebaikan satu, pahalanya berlipat ganda. Kita melakukan keburukan satu, hanya dicatat sebagai satu keburukan. Mungkin ini menjadi motivasi kula panjenengan sedaya, betapa Allah sangat baik datang kula panjenengan sedaya. Kita lajengaken firman Allah tentang catatan amal. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Jadi ada 2 malaikat yang bertugas mencatat amal kula panjenengan sedaya. Ada 2 malaikat, malaikat raqib kalian natid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, ini kok raqib dan natid. Monggo kita selalu berniat untuk kebaikan. Tasih niat kemawon, kita sudah dapat pahala kebaikan. Langkung-langkung menawi kula panjenengan saged nindakaken. Contoh misalipun kita niat badhe salat jamaah, nggih.
Sehingga kita menika jangan pernah sekali-kali menika kok niat mboten badhe jamaah rugi niku Pak nggih. Kita niat badhe salat jamaah kok terus kemudian menika kan ada halangan yang menyebabkan kita menika mboten saged berjamaah, maka dicatat sebagai Allah sebagai satu kebaikan sebagaimana kita nindakaken jamaah. Dalam hadis ingkang radi panjang nggih kaitanipun bonus bagi orang yang istiqomah, Pak. Istiqomah niku tegesipun kita menika anggenipun beribadah niku konsisten. Kok suatu saat nggih kaitanipun dengan berjamaah. Kalau panjenengan sedaya mboten berjamaah karena ada udzur, maka dicatat sebagaimana kita berjamaah. Pramila monggo pokokipun niki kesempatan kangge kula panjenengan sedaya. Pun pokoke niat nindakaken kesaenan. Adapun mangke bisa terlaksana atau tidak niku karena Allah Subhanahu wa taala. Halaman salajengipun monggo. Bagaimana tips supados kula panjenengan sedaya menika selalu termotivasi nggih untuk nindakaken kebaikan nggih. Maka yang pertama ayat peringatan niki jangan lalai nggih. Nek kalau wau wonten ing rakaat kedua kawula aturaken surat Al-Munafiqun niku Pak nggih. Yang sering menyebabkan kula panjenengan saya menika lalai niku satu karena kesibukan. Kesibukanipun apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Amwalukum ngurusi harta benda. Mungkin kaitanipun dengan pekerjaan. Wa auladukum dan kaitanipun dengan keluarga. Dua hal menika bisa menyebabkan kula panjenengan sedaya menika lalai. Ngan dzikrillah, lalai dalam beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nek kita menika ngurusi dua hal niku, harta benda dan keluarga sampai kita menika lalai, kesupen beribadah kepada Allah, maka kalau panjenengan saya termasuk orang yang rugi. Fa ulaika humul khasirun. Rugi, Pak. Rugi dunya lan akhirat. Satu ayat peringatan ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian lagi berpaling. Falamma akhasu ba'sana idahum minha yarkudun. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri. Karepe ajeng mlayu ning mboten saged. Hikmah. Seringkali kita baru sadar dan baru lari saat azab sudah di depan mata. Saat sakit baru kita menika merasa bahwa napa nggih, kesehatan itu ternyata penting. Baru tobat. Saat bangkrut baru ingat Allah. Saat tua baru kita menika kersa ngaji. Padahal Allah sudah ingatkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita kira kangge kula panjenengan saya jangan pernah kita menunda melakukan kegiatan menika, melakukan kebaikan menika kosek sesuk. Nek tasih men sok nek wis sepuh. Sok nek wis pun siun werni-werni nggih. Alasanipun nggih. Karena
umur kita menika mboten wonten ingkang pirsa. Kapan kita menika badhe kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih lama? Wallahu a'lam. Kalau winganan ini tenggen kula niku wonten Pak ngaten niki jamaah Isya. Nggih. Sampun tahiyat akhir, sampun mes salam. Niku tiba-tiba niku napa ngambruk teng jamaah sebelah. Nggih. Niku ternyata sampun kapundhut Pak dening Allah Subhanahu wa taala. Dibeto tenggen rumah sakit Budi Sehat teng mriku sampun boten ketulungan. Nggih, mugi mriku husnul khotimah nggih. Tahiyat akhir niku ngaten niki lajeng terus kemudian ditampani jamaah sebelahipun ternyata niku sampun sedo. Mugi-mugi husnul khotimah. Kula panjenengan saya mugi-mugi ketika dipundhut dening Allah dalam keadaan kita menika melakukan amal yang terbaik. Kita lajengaken dua. Obat lale adalah ingat kematian. Nggih niku kula wau. Nggih Rasulullah aksiru dzikra hadhimil ladzatnya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Hikmah ketika kita panjenengan saya menika banyak mengingat kematian, bukan berarti kita menika pesimis nggih. Tapi supaya prioritas kita menika lurus nggih. Nek wonten hadis sanes dipun ngendikaken ngaten, aksiru min dzikril maut fa innahu yakhussuz dzunub. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Karena dengan seperti itu akan menjadikan kula panjenengan saya menika kersa berusaha menghapus dosa. Nggih. Wong niku nek kelingan mati niku berat nindakaken dosa, mboten gampang nindakaken dosa. Nggih. Tapi nek mboten kelingan mati nggih pun sak-sake nggih. Mboten peduli halal haram. Aksiru min dzikril maut fa innahu yakhussud dzunub. Perbanyaklah kalian ingat akan kematian karena dengan seperti itu kita akan ada usaha untuk menghapus dosa. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya. Wah niku. 3. Jangan tertipu angan-angan usia masih panjang. Meskipun kita mungkin sampun yuswa di atas 50, belum tentu lajeng ingkang langkung nep menika badhe tasih dangu yuswanipun, mboten kantenan. Kita seringkali bilang nanti saja tobatnya karena masih muda. Nanti saja sedekahnya nunggu kaya. Nanti saja ngajinya nunggu pensiun. Niku ucapan-ucapan utawi niat ingkang sebetulnya niku tidak bagus nih. Padahal kematian tidak tanya KTP, tidak tanya masih sibuk atau mboten. Sewaktu-waktu kita mboten ngertos. 3. Cara agar tidak termasuk orang yang lalai. 1. Muhasabah harian. Sebelum tidur tanya, hari ini untuk Allah napa ingkang sampun kita tindakaken. Mangke nek badhe sare muhasabah. Dari bangun tidur sampai kita badhe tidur malih niku ingkang sampun kita kerjakan untuk Allah napa kemawon. Dipun petani. Apakah hari ini kita sudah ngaji? Nah sampun alhamdulillah. Nek dereng kita niataken benjang
maka kita harus ngaji, membaca Al-Qur'an. Apakah hari ini kita sudah sedekah? Nek dereng, besok kita niatakan untuk bersedekah. Mengatakan terus gitu. Insya Allah kebaikan kita akan semakin bertambah. 2, kerjakan perintah semampu kita. Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampumu. Satu ayat Al-Quran lebih baik daripada tidak sama sekali. Satu sedekah lebih baik daripada tidak sama sekali. Monggo menika menjadi napa nggih niatan ingkang sae kang kula panjenengan sedaya. Nggih. Menawi sampun dipun cobi, insyaallah mangke akan menjadi kebiasaan. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Monggo menika kita laksanakan meskipun 1 atau 2 ayat kita biasakan setiap hari sebagai perhiasan rumah kita dalam membaca Al-Quran. Saged ba'dal maghrib utawi ba'dal isya sampunipun panjenengan menika lega sela bisa dikerjakan. 3, jadikan dunia untuk akhirat. Sedaya kegiatan kita menika niat kita kangge akhirat. Wonten gambaran nggih. Gambaranipun ngaten nggih. Akhirat niku kados dene kita menika nandur pari, donya niku sukete. Nek kita nandur pari, sukete mesti badal pukul. Nek aktivitas kita panjenengan saya menika niatipun akhirat, mesti donyanipun katut, Pak. Yakin insyaallah. Tapi nek kita menika niatipun donya nandur suket, parine mboten badhe tukul. Niate donya nggih pikantukipun namung donya. Tapi nek niatipun akhirat, donyane mesti katut. Gambaranipun kados dene kita nandur pari niku. Nek kita nandur pari, maka sukete mesti tukul. Suket niku donya. Tapi nek kita nandur suket, niatipun namung donya, maka pari ini mboten badhe tukul. Gambaranipun mekaten. Terakhir, hubungannya dengan kemerdekaan. Ini kita tasih nedeng-nedengipun maharga dinten kamardikan nggih. Kegiatan teng papan-papan pundi kathah sanget nggih. Tasyakuran, tirakatan wonten lomba-lomba dalam kaitanipun maharga dinten kamardikan. Hubungannya dengan kemerdekaan ngaten nggih. Para pahlawan berjuang karena mereka sadar hidup singkat. Nggih. Mereka tidak mau mati dalam keadaan dijajah, sehingga perjuangan itu luar biasa. Kita juga jangan sampai mati dalam keadaan lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka dari penjajah sudah. Kita sambut merdeka, tapi sekarang kita merdeka dari kelalaian, dari hawa nafsu, dari cinta dunia, menikah menjadi PR kula panjenengan sedaya. Bagaimana kula panjenengan saya menika menjadi jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak lalai beribadah kepada Allah, jiwa yang tidak dikuasai hawa nafsu, jiwa yang orientasi hidupnya tidak hanya dunia tapi akhirat. Nikulah merdeka yang hakiki. Mungkin-mungkin Allah paring hidayah datang kula panjenengan sedaya. Kita saged ginakaken paringipun Allah kesempatan, paringipun kesehatan, paringipun yuswa menika kangge sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan sedaya tidak dilalaikan dengan urusan dunia, dengan urusan harta benda, dengan urusan keluarga, sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dunia penting tapi bukan segala-galanya. Nggih. Amarga kita hidup di dunia nggih butuh kebutuhan dunia, tapi bukan tujuan kita hidup niku untuk dunia, tapi untuk akhirat. Nek wonten ing surat Al-Munafiqun kalau dipun tutup dengan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti atas apa yang telah kalian kerjakan. Semua akan ada catatannya dan kita mempertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meganten kirang wicaksana naik kula matur langkung kathah wekdal menika sampun jam 8. Mugi-mugi kula panjenengan saya tansah pinaringan sehat, saged selalu niat untuk melakukan kebaikan, dan Allah membimbing kula panjenengan saya untuk bisa melakukan niat kebaikan ingkang sampun kita azamaken menika. Yuswa kula panjenengan saya saged maksimal kangge beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten kirang langkungipun yen wektu pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.